Imperial tuh sempat interview ke aku juga. Match apa sih yang paling tunggu? Loh ini. Match yang tunggu. Ini. Karena saya mau lihat Nile tanpa Baloy melawan Vincent yang udah bareng sama Baloy. The Monster Maker. Kita nggak boleh mungkiri kalau Baloy menciptakan Ray yang tiba-tiba jago banget. Hazel juga salah satunya. Hazel, Nile yang sukses juga. Rencana Q dia tidak salah dengan Haris. Wah, itu dia mampukah Baloy sekarang membuat Vincent menjadi bersinar karena draft. Dari game kita yang pertama, match kedua sudah dimulai. First pick untuk Alter Ego. Roger dan lainnya dilepaskan. Apakah ini akan menjadi sinyal bahwa Kiko akan melawan Linknya dengan kali tapi Chip! Kita melupakan Chip Kiko. What? First time? Chip! Fanny Hayabusa, yes, exactly. Nile adalah target bandnya. Chip juga untuk tutup Rondel dengan teamfight panjangnya, tapi gak cuma Chip yang ditukar, emang mau Mobius dan Nolan untuk mendinai juga bagaimana warning speed dari Nile di early game. Oke, semahal itu kah harga untuk Morpheus? Chip, bro. Chip? Tapi wah, ya ini pertama kalinya Chip muncul dari season ini. Wow, setidaknya season ini mulai selalu di ban. yes, oke, MPL dari Filipina. Karena Filipina mungkin pertama kali lepaskan Chip. MPL ID. King Farm ini udah mempersiapkan draft untuk melawan Chip ketika berhadapan dengan Alter Ego. Ini kalau sampai misalnya ini kalah ya, angka playoff nggak ada nih, Pak. Nggak ada, udah selesai, tamat. Selesai. Tapi ini memilih Adit dan juga Hexana melepas Link yang nggak diambil ternyata untuk Alter Ego. Atau jangan ya lagi-lagi ini bait-nya ya. Ya mereka tuh tahu kalau misalkan kita punya senjata untuk menjadi lawan dari Link, yaitu Natalia. Apalagi di sini udah ada Mobius juga, Moskov juga yang secara individual hero sidelines-nya sangat kuat sekali. Cenderung bahkan nge-ban-nya karena hero fighter yang menandakan kalau biar nanti Vincent tetap bisa standby untuk farming, mengejar ketertinggalan level atau bahkan mengungguli level dari Niles, agar ketika menemukan objektif, Gifon lebih unggul. Tetap yang Link kena ya. Tenang juga tapi. Biasanya sinyal dari lawannya Gig ini ketika dia nggak ban dari Natalia, berarti memang dia nggak mau pakai assassin. Biasanya. Tapi kalau sekarang udah di ban juga Linknya, mungkin kalau ngomongin lawan assassin masih ada Lancelot. Boleh untuk Lancelot. Fighter juga kayak Julian masih ada ya. Dan tidak boleh melupakan bagaimana Carmilla. Masih untuk di ban mungkin. Yang lebih memilih untuk orang Aramis ternyata yang di ban. Aboy yang kali ini langsung dicari ketahui Aboy dengan Paramis ya udahlah. Respect ya. Kacang. Ya, tapi dari perbandingan Black Splatter ini, Mobius yang mungkin menjadi favorit dari Kino yang punya 80 hero dan juga ada 60 hero dari Veldora. Tapi Doi, ini apakah menjadi sinyal dari Carmilla last pick yang bisa dibawakan oleh Kifon? Wah, ini teleport dibalas teleport ya. Kita bakal lihat pertarungan antar lane yang di cross secepat beberapa detik saja. Tapi untuk dua pick terakhir dari Alter Ego, Assassin masih nggak sih? Assassin. Oh, si Assassin. Tapi opsinya gede banget. Masih apa coba yang tersisa? Oh iya mungkin dia Julian. Ada Kismo nggak sih? Tapi mau gimana pun, emang butuh sih physical damage yang pasti. Dari Heist mungkin lebih tepatnya di sini. Akris kan? Hex. Kalau jangan dengan total Kari. Ya, Kari Julian ternyata yang mau jadi opsi. Mereka ingin menambahkan sisi power lagi karena Vexana ini udah punya sisi power, Chip juga begitu. Tambahin Julian, 4 sisi power plus 1 damage pasti di late game-nya. Kari. Oke, dan last pick ini akan menjawab nih. Hero apa yang akan digunakan oleh Malaysia? Apa nih? Tigreal kah? Carmilla kah? Gatot kah? Banyak banget opsi area of impact yang bisa menjadi counterplay dari Chip itu sendiri tadi. Oh? Apakah kita akan kembali kepada Grok Brave Smite? Dan Grok yang pernah dibawakan oleh Baloy bermain dengan Brave Smite, sustain parah dia. Satu kali Power of Nature bisa mengisi darahnya kembali. Barrier yang bakal diambil itu bakal ngebuat Luwei-nya juga makin gampang buat farming di early game, apalagi dengan melakukan blokade di detik 9 ketika nantinya minion akan muncul dengan menggunakan barrier dari Groknya. Yap. Hanya saja mungkin dengan begini mereka juga harus butuh banget flanker ya, Kari. Jadi satu tujuan utama juga apabila nantinya Kari bisa mendapatkan posisi yang sangat nikmat. Wah, ini harus mereka tuju juga. Harus banget ya. Wow, ini dia teleport versus teleport yang sudah lama tidak kita lihat. Untuk mereka crossing dari lane-nya secepat itu.
Lagi dengan murahan Julian, hero early game. Apakah nanti early game juga bisa dipegang sama Rodrigo? Mereka punya chip, mereka punya Julian. Mungkin mereka bisa punya kuasa. Oke. Match yang kedua. Minggu yang ke-6, hari yang kedua pula. Pertandingan antara Kickbomb dan juga Alter Ego Esports, mereka sama-sama butuh poin. Tapi siapakah yang akan mendapatkan poin pertama? Jadi langsung saja FPL Arena, mana suaranya? Let's go to one of down untuk pertarungan dari Fighter versus Assassin. Akan terbilang dari Julian ini, ketika ada Julian, Lee, dan beberapa Assassin lainnya itu bakal susah. Langsung dilihat otomatis ya. Tapi lagi-lagi buat sekarang lihat damage bakal coba pegang. Yep. Dan ini dia masif di damage bisa diberikan dari sana. Sisi powernya juga luar biasa. Jadi itu membuat mungkin Baleski yang sekarang memilih ke arah dari Kongsules. Tapi udah bukan press fight lagi. Dia mau ngebantu duonya biar rotasnya nggak kalah cepat sama Chip. Kita akan lihat ya, seperti apa nih rotasi yang akan diberikan. Tapi kalau farming di awal, kayaknya Nolan masih tetap lebih cepat gak sih? Wah, di tengah ini mereka emang ngotot banget berdua ya. Tapi Balai hampir Balai pede banget. Balai tahu kalkulasinya, dia nggak mau ngeklik tuh. Iya, dia bakal sayangnya kalau pikir di belakang apalagi di bawah menit yang kedua. Karena itu kalau membuat nanti cuma di area Soto digunakan juga bagi Alter Ego, apalagi dengan ada debut pick dari Chip Owen, Nile dan Julian. Yang menandakan kalau dengan rotasi early game mereka harus bisa maksimalkan sedini mungkin, apalagi sebelum pertemuan yang pertama. Dan di bagian atas kayaknya itu adalah landing yang sangat diidam-idamkan juga untuk masing-masing dari XP ya. Contoh dari Pandora kayak ini. XP-nya emang deket banget ke mereka. Iya. Emang harus dideketin sih, karena apalagi buat Veldora ya terutama ya, karena dia clear-nya lama juga hitungannya. Jadi butuh banget bantuan dari itu yang biasanya udah mulai hadir sebagai top lane, bahkan rotasinya. Nah, Memindahkan Veldora ke mid lane agar bisa mendapatkan level 4 lebih mudah. Oke, ini dia level 4 sudah dapat oleh Veldora Baloi. Mau tidak mau harus melanggar Flicker dan juga Veldora sudah menunjukkan bagaimana eksistensi dari Poveus. Baleski dengan flicker tadi yang sudah digunakan juga sampai level 4. Rongel sudah siap untuk tim fight turtle, sudah di setup. Yep, itu dia Veldora masih memberikan gangguan di tempat yang berbeda. Masih ada beberapa pergerakan yang belum dilakukan, namun untuk sekarang Veldora yang menjadi abang-abangan untuk menjaga Turtle. Itu udah pasti sih, Poveus level 4. Apalagi hadir di Turtle itu annoyingnya minta ampun, makanya di sini direset dulu sama Rodrigo. Mereka biar kenal mendapatkan level yang kelima. Baru start lagi mungkin ketika kelihatan di bagian top lane ada Poveus yang melakukan Hey, ada sebuah pergerakan dari sepertinya yang cukup mengejutkan ya. Dibalas dengan flicker juga di waktu yang sangat tepat dan Rongel ini udah gak bisa di-reset lagi seperti Wah, ini. juga pada berbeda. Owen, coba lihat ada sebuah pergerakan di mana dirinya kayak belum memanggil lagi, namun sekarang Turtle-nya belum menjadi milik siapapun. Sekiranya tersisa dapat harus baca menjadi milik jadi Alter Ego beserta dengan satu Turtle. Oke, Veldora sendirian di tengah. Bisakah dibertahan sampai terakhirnya? Veldora masih berusaha tapi tidak bisa. Wah, keuntungan berganda Alter Ego, mereka dapetin 2 poin kill. Bisa turtle di awal. Wow. Begitu powerfulnya Chip dengan zoning yang luar biasa juga. Ditambah tadi ada shortcut yang terbuka ketika memang Vincent terdeteksi. Dan itu tidak menghentikan bagaimana game dari pencurian sertolnya. Dan kali ini, 2 berbanding 4 ya. 2 berbanding 4. Tapi ya, 4 poin, 4 untuk. Dengan bos. Ini dia, gak 2-1, let's see. 3 game atau 2 game saja. Lihat dari perebutan poin, apalagi terutama Ligo sangat merebutkan poin. Oke, so Baleski, tugas dari Grok yang berjalan dengan sangat lancar pastinya. Kita tahu ya, Grok skrilling tugas di awalnya. Dikit dari rovernya selalu terlihat. Informasi yang selalu akan diberikan juga. Tapi rasanya chip dia tinggal pindah. Harus jalan kalau dia bisa menggunakan teleportation-nya. Apalagi dengan rotasi yang begitu cepat, dia bisa langsung connecting dengan Nile juga. Which ini dia, FPL di Extremer. Ada kakak Kid Gudel ya. Ini belum sadar nih. Bentar lagi. Belum sadar. Emang begitu. Ya, pelan ya. Tapi kalian bisa langsung mengunjungi ya untuk channel dari streamer FPL ID Extremer. Untuk Giva tentunya ya. Kalau sekarang apalagi Giva dalam keadaan tertinggal, atau harus bersama dengan Jurang Scope yang mungkin masih diri bersama Alter Ego. Sehingga untuk sekarang Giva yang harus bikin gerak. Wep. Ada sebuah perpindahan tempat dan Owen yang ada di area tersebut.
Garis aja tadi dia. Tapi damage-nya tetap kurang sih untuk di awal menurut gue. Dia nggak punya sisi yang banyak atau yang bisa kontrol sampai dapetin poin kill. Tapi lagi-lagi buat sekarang, secara kontrol mungkin akan lebih menjanjikan buat Aldrigo. Lagi, benar Vincent-nya dan Owen juga sudah mendeteksi bahwa start dari turtle-nya udah mulai dijalankan. Yep, Aboy udah punya enchant talisman. Sementara turtle-nya harus dipaksa masuk lagi menuju operator. Oke, ke depan yang berbeda. Hey, Jadela! Mino yang satu terakhir tapi sepertinya masih bisa bertahan. Dia bakal tukerkan dengan taruh di bagian atas. Yep, Owen. Oke, sekarang ada pergerakan dari Owen. Dalam sekian sementara turtle-nya berhasil diamankan oleh pergerakan dari balas yang begitu dalam dipakai oleh coba dari Aisyah. Berhasil mengatakan damage tapi terlalu berbahaya terlalu dekat ke posisi bersama dengan Veldora. Tapi Vincent pun mundur kembali. Gak bisa kabur lagi, Veldora terkunci tadi. Shotnya agak sedikit terlambat sepertinya. Dia nggak bisa dapetin shotnya. Ya, shield-nya juga nggak dapat dan itu yang ngebuat Geek Fam sedikit diunggulkan, tapi poin kill tetap didapatkan tetap dari Alter Ego. Hanya saja untuk sekarang mungkin dari sharing gold-nya, karena Cadera tadi sempat nge-zoning di bagian top lane, dia dapetin sedikit nafas tambahan gara-gara Balweski yang mendapatkan last hit dari turtle-nya. Shield yang membantu banget tadi. Dan sekarang kita masih menunggu juga dengan 3 poin kill untuk Alter Ego dan 1 poin kill untuk Gifan. Counter setup-nya terlihat belum selancar ekspektasi kita nih. Iya, one charge-nya ya, yang mungkin masih belum terlihat jelas sekali, tapi kalau dari sisi lainnya ya sebenarnya umur baliknya nih semuanya sudah muncul. Oke, so ini dia game pack. By Gopay, ini menjadi debut Hero Chip di MPLIT Season 14. Setelah sebelumnya terkena ban sebanyak 107 kali. 107 kali, Pak. Ya, Dan sekarang lepas akhirnya. Asik. Akhirnya lepas ya chipnya ya. Tapi ya teman-teman bisa lihat deh impact-nya. Apalagi buat ngelakuin camp di area bush. Itu benar-benar powerful banget untuk chip. Ini juga lupa deh jalanan dan nonton gimana. Iya. Kebanyakan dilihat. Atau jangan-jangan siapapun yang lawan chip lupa gitu. Ada firewall di belakangnya. Itu dia perpindahan secara cepat juga dan harus secure juga kan. Jadi harus di belakang. Masih aman, kira dapetin gold point. Yep, ada speed lag tadi masih gagal ya. Kalau buat sekarang, karena Haisnya juga safe banget posisinya. Jadi dia dapat 1 point kill, dia dapat golden staff. Dia udah punya kapasitas untuk OTW late game sih. 2 item yang cukup sebenarnya untuk membuat deliver damage dari harinya untuk bermain front to back pun cukup. Veldora yang akan ditargetkan nanti. Ya bahkan dengan Vengeance pun nggak tolong kan. Ya, untuk damage. Dan sesuai dengan perkembangan HP. Dan Veldora lawan di sana. Yep, ini dia Veldora sudah berhasil menemukan di mana posisi dari Owen. Sementara yang lain belum sampai juga dan sekarang mereka berhasil bisa mendapatkan salah satunya dan Owen harus jadi kalau begitu saja. Karena sekarang pertempuran kembali terjadi tadi berubah sekarang di mana namun sekarang kembali terpisah di mana Vincent yang dikejar oleh Naya yang ada di bagian belakang. Bergabung untuk kali ini tapi Spear of Destruction dan perpindahan. Berhasil kami bisa mendapatkan Nino dan sedikit yang tersisa dan Nino menjadi korban di dalam pertempuran tersebut bersama dengan Aboy yang menjadi satu balasan yang dilakukan dalam pembangunan dan bersama dengan Veldora. Ya 2 ditukar 1. Lagi-lagi tertol yang sudah dicekin oleh Alter Ego menjadi gap tersendiri. Gol masih diungguli Alter Ego walaupun tidak banyak. Ya, lagi-lagi ya. Keuntungannya masih didapatkan dan 1000 gold masih di tangan mereka. Nile versus Balweski 1v1. Tapi masih harus disengage. Karena semakin lama memukulin Romer udah pasti teman-temannya bisa back out. Bagian bawah bertemu tapi ditinggalkan oleh Vincent secara langsung. Retribution maksa ya untuk bisa menambahkan movement speed juga. Karena Owennya juga masih belum punya shortcut tadi. Dia otomatis membuat gerakan dari portalnya chip belum bisa maksimal untuk sekarang. Tapi kalau tempo pasif kayak gini juga, team fight-nya adanya di objektif aja. Yang untung harusnya AE dong. Iya, yang untung harusnya AE sih. Lebih tepatnya yang untung harusnya Ice. Karena nggak terjadi banyak team fight di laning kan. Apalagi di area mid lane. Karena kita tahu sendiri, kalau ngomongin carry untuk urusan clear wave dibandingkan dengan Moskow, wah jauh banget. Moskow kurang dari 3 detik clear wave minion. Sementara carry, even dia udah punya golden staff, itu masih butuh waktu yang lama untuk melakukan clear wave. Kita akan lihat nanti ya. Tapi gue suka sih dengan konsep Alter Ego yang dimana dia biarin Owen sendiri. Dia tahu Owen bisa manggil semuanya. Jadi landing sebaliknya itu rapi. Lihat, monster turret udah pada hancur kan dari teman-teman Gifan. Ya, dan Gifan kayaknya sekarang udah mulai grouping di bagian top lane untuk memperpanjang lane-nya juga ya. Karena walaupun di bagian top lane udah gak ada outer net, tapi ingat ada portal dari Waymo. Dan itu bisa dimaksimalkan oleh Owen ketika cadangannya muncul. Apakah bakal langsung ada Waymo? Tapi kayak kalau terlalu buru-buru juga takutnya di trapping sih. Ya. Kita nggak ada informasi tetap bakal bahaya juga. Glowing One sudah selesai. Dan sudah Juga
juga cooldown untuk Vincent. Apalagi dengan adanya efek dari hybrid lifesteal, dia bisa bermain dengan Salvan dan juga lifesteal dari basic attack. Yang untuk sekarang tinggal gimana caranya untuk di bagian offlane, karena kayaknya Nino memilih untuk recall dan menunggu ke counter slow push mungkin yang ingin ditunjukkan oleh alter ego di top lane. Ini pede sih, mau atasnya show pun dia lumayan pede selama masih ada Owen. Ya di situ bakal tetap bisa join Wah, juga. ini dia. Ada perpindahan dari Owen. Coba lihat apa yang harus dilakukan dan memanggil sekarang rekan-rekannya. Dan terjadi sudah bertemu dengan Pichane dan Yusuf coba berkarya ke belakang. Sementara sekarang Nino yang menjadi garda terdepan bisa mengusir karena beberapa player sedikit oleh Ekipam itu kita sekarang. Untuk berhasil dapatkan Trigger mereka semua boleh terpisah. Sedikit lebih tersisa di mana Peldora benar-benar menjadi sebuah yang sangat merepotkan. Tapi Peldoranya pun langsung down di area tersebut. Ditukar dengan Owen, pastinya plus satu Lord going out yang begitu baik alter ego. Dengan strategi yang perfect mereka dapetin Lordnya. Wah, ini tukarannya Romer tukar EXP lane, Lord pula didapatkan oleh alter ego take over yang manis. Ketika Lord tadi hanya dijadikan bait oleh Geek Farm, lagi-lagi Geek Farm tidak perlu repot-repot untuk targeting karya Lord. Wah, secepat itu dan Chandela menjadi korban coba yang bisa dihasilkan oleh Ais lepas dalam tubuh dari Baloy. Ada pergerakan oleh Nino, masih berusaha untuk bisa mengatakan damage dan satu terakhir, tapi sekarang Aboy tertinggal dan Aboy yang menjadi korban. Malah Aboy yang tumbang, mereka masih punya satu PR lagi Geek Fam. Jangan lupa masih ada Lord dari arah bottom lane. Wah, ini play-nya benar-benar pick off before team fight. Alter ego benar-benar maksimalin kuantitas mereka yang kuat dan tidak melupakan bagaimana chip yang bisa ada di mana-mana. Sekarang Lord benar-benar mendapatkan advantage yang berlimpah, gak cuma 1000 gold. Sekarang langsung 4100 gold, leading dari Alter ego plus Nile. Yang selesai dengan ada Divine Wave. Swing yang begitu besar ya pastinya dan masif. Ada turret yang sudah mulai di-trigger juga. Memang sudah mau masuk menit 12 juga. Satu-satunya inner turret yang tersisa ada di top lane. Dan seperti biasa Chip akan melakukan mirror. Dia akan mencari informasi karena dia tinggal hadir dengan Y-Wolf. Dia punya 3 portal lainnya dan bisa dimaksimalkan ketika ada di area bush terpenting yang mungkin masih bisa deteksi. Peldora di atas buset dah, burst damage-nya dan Peldora selesai langsung dari Nino. Wah, berhasil mendapatkan Karaboy. Ada pergerakan yang begitu mahal tadi sepertinya. Satu persatu Geek Fam mulai tumbang bersama dengan inner turret mereka juga yang harus hancur. Chip masih belum terlihat adanya solusi dari teman-teman Geek Fam juga masalah shortcutnya. Lagi-lagi memenangkan kuantitas dan sekarang 3 melawan 5 mau digas sepertinya. Oke, coba lihat di area tengah mereka berkumpul di bagian bawah. Ada sebuah usaha yang dilakukan oleh Nile berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu best tarik ada di area bottom. Buat apa kan? Bisa, Nino-nya kembali lagi ada untuk bisa memberikan serangan sekarang Baloy. Satu terakhir yang masuk dalam tubuh dari Baloy. Sini juga Vincent masih berusaha untuk bisa mengusir karena beberapa player yang mana tadi ada Nile tepat di depannya. 13 turret berhasil di-secure kali ini Al Familia. Keunggulan gold yang dimiliki hampir masuk di angka 8.000 gold. Wah, ini bisa terbilang policy dari segi keuntungannya. Semenjak Lord pertama tadi, Geek Farm benar-benar gak mendapatkan trade apapun. Even 1 point kill itu gak bisa mereka dapatkan. Alter ego makin lebih leading dengan keuntungan yang berlimpah seperti ini. Lord akan muncul 10 detik lagi. Dan seperti biasa, tugas dari Chip memantau di lane terjauh dari Lord agar ketika bisa melakukan pick off, mereka bisa bermain dengan adanya shotgun. Karena cooldown dari Wallwalk-nya juga cepat banget. Bisa pindah langsung gitu kan ke fan yang memang ada. Dan sekarang Lord tanpa basa-basi langsung di sana. Wah, langsung disapa coba dan Baloy. Ada damage-nya sakit banget, nyeri banget. Owen-nya ketangkap tapi bukan pilihan yang tepat untuk bisa menghancurkan karena Owen secara langsung. Gimana sekarang? Lord-nya free untuk alter ego. Ya, kalian sudah mulai mengerti kan kenapa dari minggu pertama sampai dengan minggu yang ke-6. Tepatnya hari yang kedua, match yang kedua, Chip selalu di-ban. Inilah alasannya. Bahkan dari Cross Region juga Piets masih belum terlepas sampai sekarang. Gak ada yang mau lepas, Lim. Iya, dan ya kita tahu ketika kompas gini yang terjadi. Efeknya luar biasa. Dinamika shortcut ini loh yang benar-benar membuat tim fight dari Alter Ego makin masif. Bayangkan, ini masih ngasih efek shield loh. Belum immobilize. Ini bakal lebih bahaya lagi. Dan sekarang dengan pastinya Lord. Hands di arah mid lane ini bakal menjadi mimpi buruk sepertinya untuk Geek Fam. Karena Alter Ego mereka unggul dari segala sisi. Dan push. Di atas Chip akan mengantarkan satu wave. Di tengah, Lord dilarang untuk masuk, tapi di bagian bawah coba ada pergerakan dari Nino. Ada satu konsil udah bisa dikeluarkan. Akan seperti apa lagi sana? Di mana Peldora masih berusaha bisa menghancurkan lagi Kalain ataupun mesir jauh dari sebuah pertempuran yang mereka lakukan dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Bisa ada bisa bikin
Match point untuk Kalteri.